Teh, siapa yang donorin darah buat Nisa? Devan, Nisa gerak. Nisa sadar, Devan. Nisa jangan banyak gerak dulu, sayang. Teh, Teteh di sini. Ayo Tania, angkat teleponnya. Gak diangkat-angkat lagi. Di-reject lagi teleponnya. Gimana sih Tania? Gimana keadaan kamu? Nisa rasain apa? Lemes, Teh. Iya, gak apa-apa, sayang. Itu karena Nisa baru siuman. Kita bersyukur bisa berhasil ngelewatin masa kritis. Nisa hebat. Makasih udah kuat ya, Nis. Ya, Teh. Kalau Teteh gimana? Jangan pikirin Teteh. Teteh mah sehat. Teteh gak apa-apa. Teteh baik-baik aja seperti apa yang Nisa lihat. Alhamdulillah. Nisa sayang banget sama Teteh. Teteh juga sayang banget sama Nisa. Cepat sembuh ya, Nis. Sekarang tinggal pemulihannya aja. Kamu harus tetap semangat supaya cepat pulih dan bisa pulang. Ya, Kak. Teteh setuju sama yang Kak Devan bilang. Pokoknya Teteh mau Nisa makan apapun yang Nisa mau ya. Biar cepat sembuh. Harus banyak makannya. Masa? Eyang sama Kak Devan pasti udah capek jagain Nisa. Udah. Kak Devan sama Teh Alia sama sekali nggak capek jagain Nisa. Buat kita yang penting kamu tuh selamat dan sehat. Nisa harus kuat ya, biar cepat sembuh. Atur nuhun ya, Teh, Kak. Jangan banyak gerak dulu sayang. Nisa nyari siapa? Teh darah kemana, Teh? Teh darah.
Dara kemarin sempat datang ke rumah sakit, terus pulang lagi. Kalau Nisa mau ngomong sama Teh Dara, Teh Alia video call ya. Jangan Teh, gak usah. Mungkin Teh Dara lagi capek. Udah tahu papa punya riwayat sakit jantung. Harusnya papa tuh bisa jaga emosi papa. Semua ini di luar kendali, Ma. Mana mungkin Papa bisa diam aja melihat semuanya jadi begini, Ma. Harusnya kita ke rumah sakit, Ma. Mau ngeliat kondisi Nisa. Pah, kemarin kan papa udah jagain Nisa seharian. Sekarang waktunya papa istirahat. Jadi hari ini papa nggak usah ke rumah sakit. Biar yang lain aja yang jaga, oke? Ya udah, tapi tolong ambilin handphone Papa di kamar ya. Di atas meja yang lagi dicas. Papa mau nelfon Devan menanyakan kondisi Nisa. Nisa terus yang diurusin. Ma, tolong ya. Ya. Jadi begini Pak, Bu. Tekanan darah sudah stabil dan saturasi oksigennya juga sudah mulai membaik. Di sini tidak ada pendarahan lanjutan pasca operasi. Dan bahkan pasca operasi ini tanda-tanda vital juga sudah mulai stabil. Baik. Alhamdulillah, makasih dok. Pak, Bu, kami bisa melakukan tindakan operasi ini dengan tepat waktu disebabkan karena pendonor yang dibutuhkan dan juga cocok dengan pasien bisa segera ditemukan. Apabila terlewatkan atau terlambat, mungkin akibatnya bisa fatal. Pendonor. Nanti setelah pasien kondisinya sudah mulai membaik, kita akan lakukan fisioterapi lebih intensif lagi. Dan maaf, mungkin untuk sementara waktu Nisa harus menggunakan kursi roda. Kursi roda dok. Tapi kalian nggak usah khawatir. Nanti dengan terapi secara tepat dan juga rutin, insya Allah pasien akan kembali lagi berjalan seperti semula. Nisa, kamu harus semangat ya nak? Ya dokter, makasih ya. Iya, sama-sama ya Nisa. Untuk sementara ini kamu lebih baik fokus sama pemulihan kondisi kesehatan kamu ya. Nanti kami akan memonitor atau memantau langsung kondisi kesehatan kamu dari hari ke hari. Ya, semangat ya nak. Baik, saya tinggal dulu ya Bu, Pak. Terima kasih sekali lagi dok. Ya, sama-sama. Terima kasih. Teh, siapa yang donorin darah buat Nisa? Ayo Tania, angkat teleponnya. Bisa gak sih stop? Gak usah ganggu aku, Miko. Aku tuh lagi pengen nenangin diri aku.
nggak aktif teleponnya. Gue harus cari Tania kemana lagi sekarang. Kalau gue sampai nggak dapetin Tania, Papa bakal tambah marah sama gue nih. Tapi kemana gue harus cari? Wah, ini semua gara-gara Dara. Lihat aja kamu, Dara. Aku akan buat perhitungan sama kamu. Sebenarnya nggak masalah kalau Nisa tahu Kamiko yang donor darah. Tapi kalau setelah itu Nisa jadi tahu kalau Kamiko adalah ayah kandungnya dan dia lahir di luar nikah, aku nggak bisa kebayang gimana hancurnya hati Nisa nanti. Enggak, belum saatnya Nisa tahu semua itu. Nisa harus fokus sama pemulihannya dulu. Kak Devan, kenapa malah bengong? Ada orang baik yang dengan sukarela mendonorkan darahnya buat Nisa. Kapan aku bisa berhenti berbohong? Maafin Teteh ya, Nis. Teteh masih juga bohong sama kamu. Nisa pengen ketemu Teh. Buat bilang makasih langsung. Aku masih hidup karena dia. Halo sayang. Dara, sekarang kamu keluar apartemen. Tunggu aku di pinggir jalan. Hah? Memangnya ada apa sayang? Kamu gak usah banyak tanya. Turuti perintahku. Sekarang. Awas kamu, Dara. Nanti ya Nisa. Sekarang Nisa harus banyak istirahat dulu. Iya, yang dibilang Kak Devan bener. Nisa pokoknya sekarang fokus dulu sama kesembuhannya Nisa. Karena Teteh yakin orang yang donorin darahnya buat Nisa pasti maunya Nisa sembuh dulu. Iya deh. Aduh, ngapain juga sih tiba-tiba Miko nyuruh aku tunggu di sini? Mana ngomongnya pakai ngegas lagi? Dara! Ikut aku kamu. Ikut. Mau kemana sih? Masuk. Kasih tau dulu, aku kemana? Masuk. Ayo. Sakit. Kenapa sih? Aduh, pelan-pelan dong. Ih. Ah! Aduh. Oh iya, Devan? Kenapa? Ada yang kelupaan? Enggak, bukan. Aku tuh baru ingat. Sebelum kejadian kecelakaan itu kan kamu tuh lagi demam. Sekarang kondisi kamu gimana? Udah nggak kenapa-napa. Nih, kalau kamu nggak percaya. Udah nggak panas kan? Iya sih, udah enggak. Cuman aku minta maaf ya. Aku terlalu fokus sama Nisa. Aku nggak mikirin keadaan kamu. Bahkan sampai lupa. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku sendiri juga lupa kalau aku kena demam. Malah sekarang udah sembuh. Ya,
aku, tapi kamu teh harus banyak-banyak istirahat ya. Ya udah. Yuk. Ini Papa. Bentar ya. Halo, Pak. Devan, gimana kondisi Nisa sekarang? Kondisi Nisa stabil kok, Pak. Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Devan, sebenarnya Papa itu pengen kembali ke rumah sakit segera. Tapi Mama Helsi nggak ngasih izin Papa untuk rumah sakit. Mama Helsi nyuruh Papa istirahat di rumah. Aku setuju sama saran Mama Helsi, Pak. Sebaiknya Papa memang istirahat di rumah supaya kondisi Papa nggak drop karena kelelahan. Papa tenang aja. Papa bisa istirahat dengan tenang karena kondisi Nisa kan sekarang udah stabil dan dokter dan perawat di sini juga memberikan pelayanan terbaik untuk Nisa. Iya, Devan. Sampaikan terima kasih Papa juga sama Alia ya, karena udah barang-barang kamu untuk nungguin Nisa di sana. Ya, sama-sama, Pak. Nanti aku sampaikan ke Alia ya, Pak. Yaudah, Papa sekarang istirahat ya. Iya, makasih ya. Papa titip salam. Dia bilang terima kasih karena kamu udah bantuin untuk ngurusin Nisa. Maaf ya. Dari Reno. Sebentar ya. Halo Reno. Halo, selamat siang Pak Devan. Bagaimana? Saya mau laporan Pak. Polisi berhasil melacak Benny Pak. Dugaan di kawasan Pasar Lama Pak. Oke. Kamu ikut menyisir daerah Pasar Lama ya? Jangan sampai orang itu lolos. Baik Pak. Baik, kasih update saya terus. Pak Reno bilang apa? Pak Reno bilang bahwa kemungkinan besar Benny berada di daerah Pasar Lama. Aku minta kunci mobil. Aku minta kunci mobil kamu mana? Mana aku minta pinjam mobilnya. Kamu kemana, Alia? Aku harus temuin orang itu, Devan. Dia udah hampir bikin aku kehilangan Nisa. Mana coba aku Alia, dengerin aku. Ini urusan polisi. Biarin mereka selesain ini sesuai dengan prosedur mereka. Gak bisa, Devan. Aku teh gak peduli. Aku harus kasih pelajaran sama dia. Sebelum aku kasih pelajaran dengan diri aku sendiri, aku gak akan bisa tenang. Mana pintu kunci mobilnya? Udah, kamu tenang ya, Alia. Aku mohon sama kamu, tolong kamu tahan emosi kamu. Aku ngerti kamu pasti sedih, kamu pasti marah. Karena kamu hampir kehilangan Nisa. Tapi kamu juga harus tahu, Benny ini bukan orang sembarangan. Dia tuh penjahat dengan catatan kriminal yang sangat panjang. Dia tuh orang yang sangat berbahaya. Aku nggak mau kamu sampai kenapa-napa. Jadi tolong, tahan emosi kamu. Ya, tapi kasih waktu aku sendiri ya. Aku butuh waktu. Aku mau ke Taman.